Lini tengah tim nasional Indonesia disorot positif karena tampil luar biasa di panggung Piala Asia 2023. Sintayong membuat keputusan jitu untuk mengkombinasikan pemain lokal dan pemain keturunan yang paling siap diturunkan. Kerjasama apik antara Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner jadi senjata utama skuad Garuda merajut mimpi besar di Piala Asia kali ini. Cetak Gol coba merangkum kerasnya lini tengah tim nasional Indonesia sebagai berikut. Kombinasi ngeri pemain keturunan dan lokal. Timnas Indonesia sukses menghasilkan kombinasi lengkap di lini tengah. Hasil ini didapatkan berkat kejelian Sintayong meramu kombinasi pemain keturunan dan lokal. Keberanian sang pelatih langsung memberikan dampak nyata untuk skuad Garuda di Piala Asia 2023. Tim nasional Indonesia berhasil mengimbangi permainan tim-tim besar di grup D. Padahal skuad Garuda berstatus sebagai tim yang paling lemah. Pasalnya, skuad Indonesia datang ke Piala Asia 2023 dengan hanya menduduki peringkat 146 FIFA. Sementara grup D yang dihuni Jepang, Irak, dan Vietnam semuanya masuk dalam peringkat 100 besar FIFA. Jepang menjadi yang paling kuat karena berada di peringkat ke-17. Sementara Irak menduduki peringkat ke-63 FIFA, sedangkan Vietnam berada di peringkat 99 FIFA. Lini tengah Indonesia bahkan sampai disorot oleh media luar seperti ESPN. Media asal Amerika Serikat ini memuji performa lini tengah timnas Indonesia. Kombinasi dari Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner berhasil memukau ESPN. Ketiganya dianggap sebagai pembeda dalam permainan skuad Garuda. Menurut ESPN, Jenner, Marcelino, dan Hubner bakal menjadi prospek cerah untuk timnas Indonesia. Apalagi ketiga pemain ini masih berusia di bawah 23 tahun. Namun mereka bisa bermain dengan lepas seolah-olah sudah punya pengalaman tinggi di level atas. Sintayong bahkan rela nggak memakai beberapa gelandang senior di skuad Garuda. Padahal di dalam skuadnya masih ada terdapat nama-nama seperti Adam Alis, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Klok. Ketiga pemain ini sebenarnya punya pengalaman yang lebih tinggi di level klub dan timnas Indonesia. Kambuaya bahkan sudah memainkan 34 laga bersama skuad Garuda. Namun Sintayong merasa Jenner, Marcelino, dan Hubner lebih layak untuk main. Ketiga pemain ini punya ketenangan dan daya juang yang lebih besar untuk skuad Garuda. Ivar Jenner. Pemain keturunan Belanda ini tampil luar biasa sebagai gelandang bertahan timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi, Jenner diprediksi bakal menjadi gelandang masa depan dari timnas Indonesia. Performa terbaiknya sudah terlihat sejak uji coba menghadapi Libya. Dia menjadi pemain yang paling disorot karena ketenangannya yang luar biasa. Ivar Jenner tampil moncer sebagai jenderal lapangan tengah meskipun kalah dari Libya. Jenner bahkan berhasil menyumbangkan satu assist untuk gol dari Yakob Sayuri di menit ke-6. Momen terbaik Jenner muncul saat berhasil melewati 4 pemain Libya di babak kedua. Pemain 20 tahun ini meliuk-liuk dengan indah tanpa mampu dihentikan oleh pemain Libya. Dribble cantik Jenner mampu menghasilkan counter attack cepat untuk skuad Garuda. Sayangnya counter attack ini gagal dimanfaatkan menjadi gol oleh Marcelino Ferdinand. Banyak netizen tanah air yang langsung memuji permainan Jenner saat menghadapi Libya. Mereka terpukau dengan skill sang pemain yang membuat bola seolah-olah lengket di kakinya. Sementara di Piala Asia 2023, kemampuan Jenner juga diapresiasi. Dia kembali menjadi andalan Sintayong untuk menyeimbangkan lini tengah. Bahkan performa Jenner saat melawan Irak berhasil membuat mantan pemain Manchester United, Zidane Iqbal, terkagum-kagum. Setelah laga berakhir, rekan satu tim Jenner di klub ini meminta untuk bertukar jersey. Zidane Iqbal bahkan memposting fotonya bersama Jenner di akun Instagram miliknya. Marcelino Ferdinand. Perannya sebagai gelandang serang sangat vital di skema yang dijalankan oleh Sintayong. Dia adalah nyawa dari taktik pilihan Sintayong. Bisa ditempatkan di tengah ataupun menjadi sayap kiri jika dibutuhkan. Dirinya punya tugas untuk memecah konsentrasi lawan lewat kemampuan olah bolanya. Marcelino juga berperan penting dalam mengalirkan bola di lini penyerangan. Visinya dalam melakukan umpan sempat diakui oleh pengamat Justinus Laksana. Coach Justin mengaku kagum dengan cara bermain yang ditunjukkan oleh Marcelino. Menurutnya, pemain 19 tahun ini punya kualitas di atas rata-rata dan mental hebat di usianya yang masih muda.
Penampilan hebat Marcelino sudah dibuktikannya di Piala Asia 2023. Di laga pembuka menghadapi Irak, dirinya melesakkan 1 gol meskipun mengalami kekalahan 1-3. Gol tersebut bahkan membuat Marcelino masuk ke dalam daftar jajaran pemain termuda yang mencetak gol di Piala Asia, sekaligus menjadi orang Indonesia termuda yang mencetak gol di ajang Piala Asia. Sang pemain mengatakan gol ini terjadi berkat arahan dari Sintayong. Dia bilang Coach Shin memang menyuruhnya untuk lebih pandai dalam memposisikan diri di kotak penalti. Secara statistik, Marcelino juga mencatatkan beberapa aksi-aksi yang mentereng. Di laga itu dirinya berhasil memenangkan 10 duel dari 13 kali percobaan. Kehebatannya membuat pelatih Vietnam Philippe Troussier terkagum-kagum. Menurutnya, Marcelino merupakan salah satu pemain Indonesia yang harus diwaspadai. Benar saja di pertandingan kedua, ex Persebaya Surabaya ini tampil apik dengan beberapa pergerakan berbahaya. Bahkan Marcelino sempat menunjukkan aksi hebatnya di akhir pertandingan. Pemain kelahiran Jakarta ini melakukan aksi soloran dari belakang hingga mendekati daerah kotak penalti. Aksi tersebut sampai membuat bek Vietnam Lee Pham Tan diganjar kartu yang membuatnya diusir keluar lapangan. Nggak cuma itu, banyak netizen yang menyamakan aksi Marcelino dengan aksi yang pernah ditunjukkan oleh Gareth Bale. Terlebih aksinya dilakukan di menit-menit akhir pertandingan yang mana tenaganya sebenarnya sudah terkuras. Justin Hapner. Selain Marcelino Ferdinand, Justin Hapner juga menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan. Meski berposisi sebagai bek, pemain 20 tahun ini beberapa kali ditempatkan pada sektor gelandang. Percobaan pertama dilakukan Sintayong pada laga menghadapi Iran. Sayangnya di laga itu skuad Garuda mengalami kekalahan telak dengan 5 gol tanpa balas. Meskipun begitu, Sintayong mengaku cukup puas dengan penampilan dari beberapa pemain, terutama Justin Hapner yang berhasil memainkan peran gelandang bertahan dengan baik. Menurutnya, Hapner punya kualitas yang bagus dalam mengisi posisi itu. Kehebatan Hapner sebagai defensive midfielder kembali ditunjukkan pada laga menghadapi Irak. Dirinya berhasil tampil lugas dan sigap meskipun Indonesia mengalami kekalahan. Dilansir dari SofaScore, Hapner mencatatkan 4 intercept dan 2 tackle bersih. Sementara itu, bek Wolverhampton ini juga sangat efektif dalam membantu serangan. Dia mencatatkan 81% passing sukses yang diantaranya 6 umpan panjang. Dalam pertandingan kontra Vietnam, Hapner kembali ke posisi aslinya sebagai bek tengah. Namun saat pertandingan berlangsung, dia lebih sering terlihat lebih ke depan dari area pertahanan. Justin Hapner saat itu ditugaskan sebagai orang pertama yang memutus serangan skuad The Golden Star. Tugas itu juga sukses dijalankan oleh dirinya dengan sangat baik. Pemain keturunan Belanda ini memiliki rating 7,5 dari media 90 Min. Nggak cuma itu, kehebatan Hapner bahkan nggak luput dari sorotan klub asalnya, yakni Wolverhampton. Lewat akun Twitter resmi klub, dirinya diberikan ucapan selamat atas kemenangan yang diraih atas Vietnam. Itulah ulasan kerasnya lini tengah tim nasional Indonesia. Apakah sektor gelandang skuad Garuda akan melanjutkan performa solidnya di laga pamungkas kontra Jepang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.